Salam sejahtera semuanya. Kali ini kita akan mengungkap misteri mengapa sistem dan kekuasaan menutupi hukum kehendak bebas. Di balik gemerlap dunia yang kamu lihat, ada lapisan-lapisan halus yang bekerja. Lapisan yang merancang bagaimana manusia berpikir, merasa, dan memahami dirinya. Dan di sanalah rahasia besar ini tersembunyi. Sistem tidak ingin kamu mengetahui bahwa kamu bebas, bahwa kamu adalah pencipta realitasmu, bahwa kehendakmu lebih kuat dari struktur apapun. Mengapa? Karena kesadaran yang bebas adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. 1. Sistem tidak takut pada orang pintar, sistem takut pada orang yang sadar. Orang pintar bisa disesatkan, orang berbakat bisa dibungkam, orang berpengetahuan bisa diarahkan. Tapi orang yang sadar dirinya sendiri, orang yang tahu bahwa kehendaknya membentuk realitas, adalah ancaman terbesar bagi struktur apapun yang ingin mengatur manusia. Sistem tidak takut pada otakmu. Sistem takut pada kebangkitan jiwamu. 2. Jika kamu tahu kamu bebas, kamu tidak bisa dikendalikan. Hukum kebebasan membuat manusia tidak mudah dimanipulasi, tidak mudah digiring, tidak mudah ditakut-takuti, tidak tunduk pada narasi buatan, tidak tergantung pada otoritas luar. Bayangkan dunia di mana semua orang sadar bahwa aku yang memilih hidupku, bukan mereka. Segala struktur yang dibangun atas dasar ketakutan akan runtuh. Itulah sebabnya law of free will tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak ada dalam kurikulum, tidak dibahas di ruang publik, dan kadang dianggap mistik, aneh, atau tidak ilmiah. Karena sedikit orang yang sadar sudah cukup untuk mengguncang seluruh sistem. Sistem membutuhkan manusia yang merasa lemah, karena jika manusia percaya dirinya lemah, dia patuh, bergantung, mudah diarahkan, mudah dikendalikan, merasa membutuhkan otoritas luar, dan sistem bekerja dengan sangat halus. Ia tidak pernah berkata langsung, kamu tidak punya kehendak bebas. Tidak, itu terlalu mencolok. Sistem memilih cara yang lebih elegan, menciptakan lingkungan di mana manusia merasa tidak bebas, dengan cara membuat manusia sibuk terus, memupuk ketakutan ekonomi, memberi definisi benar salah yang tidak alami, membuat standar normal yang membatasi, menanamkan rasa tidak cukup sejak kecil, mendidik agar hanya merespons otoritas, bukan intuisi, mengalihkan perhatian dari dalam diri ke dunia luar, memisahkan manusia dari kesadaran dirinya sendiri. Dengan cara ini, kebebasan tetap ada, tapi tidak dipakai. 3. Sistem tidak bisa menghapus free will karena itu hukum alam semesta. Ada satu hal yang tidak bisa disentuh oleh sistem manusia, kehendak bebas tidak bisa dihapus. Ia bawaan dari sang pencipta, tertanam di inti jiwa, lebih tua dari peradaban, lebih kuat dari institusi manapun. Karena tidak bisa menghapus, maka yang bisa dilakukan sistem hanyalah menutupi, mengaburkan dan membuatmu lupa bahwa kamu punya hak itu. Dan cara terbaik membuat manusia lupa adalah memberi mereka narasi bahwa hidup adalah sesuatu yang terjadi pada mereka, bukan sesuatu yang mereka ciptakan. Dan jika kamu tahu, kamu paham bahwa kamu adalah pencipta realitas hidupmu sendiri, maka permainan kekuasaan selesai. Dan inilah yang paling mengusik zona nyaman kekuasaan. Sistem kekuasaan hanya bekerja jika manusia takut, bingung, terpisah dari diri sejati dan merasa tidak berdaya. Merasa perlu pemimpin untuk menyelamatkan mereka. Tapi ketika satu jiwa berkata, aku memilih realitasku sendiri, pola lama mulai retak, ketakutan berhenti bekerja, ancaman kehilangan efek, tekanan tidak bisa masuk. Inilah momen yang paling ditakuti oleh setiap struktur. Momen ketika manusia mengambil kembali otoritas batinnya. Jika satu orang bangkit, itu inspirasi. Jika 1000 orang bangkit, itu gerakan. Jika jutaan bangkit, sistem lama runtuh. Keempat, sistem membentuk lingkaran ketidakbebasan psikologis. Sistem tidak mengurung tubuh manusia. Ia mengurung kepercayaan manusia. Dan penjara paling efektif bukanlah tembok. Penjara paling efektif adalah keyakinan bahwa kamu tidak punya kekuatan. Dari sini muncullah ketakutan kolektif, budaya tunduk, mentalitas korban, perasaan aku hanya manusia biasa, atau pemahaman hidup yang berjalan otomatis dan ribuan pilihan yang sebenarnya bukan pilihanmu. Karena jika manusia percaya bahwa hidupnya sudah ditentukan, ia berhenti memilih, berhenti mencipta, dan disitulah sistem menang. Sahabat budiman, sadarkah mengapa hanya orang-orang tertentu yang memahami hukum kebebasan kehendak atau law of free will ini
dan sangat kecil presentasenya, sahabat budiman semuanya. Hukum kebebasan bukan disembunyikan dari dunia, ia disembunyikan di dalam manusia. Di kedalaman yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang berani bertanya, berani menyelam, berani mendengar dirinya sendiri, berani melampaui ketakutan, berani meruntuhkan definisi dunia. Berani mulai mempercayai intuisi yang muncul dari kedalaman batinnya, dan mulai mengambil alih kemudi hidupnya, untuk menentukan realitas dirinya, dan memulai mencipta realitas hidupnya. Law of Free Will adalah anugerah, tapi juga ujian. Tidak semua orang siap, dan tidak semua orang mau menerima konsekuensinya. Jika aku memilih hidupku, maka aku juga bertanggung jawab atasnya. Hanya mereka yang dewasa secara spiritual, yang siap menyadari, aku bukan budak dunia, aku pencipta realitasku. Dan ironisnya penghalang terbesar kebebasan kehendakmu bukan sistem. Penghalangnya adalah keyakinanmu sendiri. Karena kalau kamu sadar, sistem tidak sekuat itu. Ia tidak punya kuasa seperti yang kamu bayangkan. Ia hanya memperkuat keyakinan lemah yang sudah ada dalam manusia. Karena begitu seseorang menyatakan dengan sepenuh kesadaran, aku bebas. Tidak ada sistem yang bisa menghentikannya. Saat kamu ingat siapa dirimu, langit kesadaran terbuka. Ketika kesadaranmu bangkit, kamu melihat dunia bukan sebagai rantai, tapi sebagai cermin. Dan kamu berkata kepada realitas, aku memilih. Pada momen ini, hukum paling tua dalam semesta bekerja, realitas tunduk kepada kehendakmu, dan seluruh upaya sistem untuk membentuk hidupmu menjadi sia-sia. Kamu kembali menjadi dirimu yang sejati, yaitu kesadaran yang tak bisa dikendalikan, cahaya yang tak bisa dipadamkan, jiwa yang tak bisa diikat oleh tali kekang sistem, yang mereka sembunyikan. Sudah lama ada di dalam dirimu, sistem hanya bisa menyembunyikan apa yang tidak kamu lihat. Tapi hukum kebebasan tidak pernah pergi. Ia ada di setiap detak jantungmu, di setiap pilihan kecilmu, di setiap intuisi halusmu, di setiap keinginan yang lahir dari jiwamu, dan di setiap getaran kesadaranmu. Dunia bisa menipu pikiranmu, tapi tidak bisa menipu kesadaran jiwamu. Dan sekarang, ketika kamu mengingat kembali kekuatan sejati ini, maka tidak ada sistem yang lebih tinggi dari kehendakmu. Tidak ada struktur yang lebih kuat dari kesadaranmu. Tidak ada batasan selain yang kamu izinkan. Kamu adalah makhluk bebas dan kebangkitanmu mengubah segalanya. Carl Jung pernah berkata, sampai yang tidak sadar menjadi sadar, ia akan memimpin hidupmu. Dan kamu menyebutnya takdir. Kehendak bebas bukanlah kebebasan memilih. Ia adalah kebebasan untuk mengetahui siapa yang sedang memilih di dalam dirimu. Karena di kedalaman dirimu, ada bayangan, tasadu, bagian dari dirimu yang selama ini kamu tolak, kamu kubur, yang diam-diam menggerakkan keputusanmu dari balik tirai psikemu. Kamu berpikir kamu memilih, padahal seringkali, yang memilih adalah luka yang belum sembuh, ketakutan yang belum kau hadapi, atau trauma yang kamu simpan dalam gelap. Dalam bahasa Carl Jung, free will atau kebebasan bukan datang dari ego, melainkan dari integrasi. Saat kamu masuk ke lorong-lorong batinmu, menatap wajah gelapmu sendiri, dan berkata dengan jujur, aku tahu kamu ada, aku menerima kamu, maka sesuatu mulai berubah. Bayangan itu berhenti berperang denganmu. Ia berhenti memaksamu mengambil keputusan yang tidak kamu mengerti. Ia berhenti menyabotase hidupmu demi menjadi terlihat. Saat itulah, untuk pertama kalinya, kamu benar-benar memilih. Bukan karena ego menuntut, bukan karena ketakutan menekan, bukan karena trauma berbisik, tetapi karena kesadaranmu telah menembus kegelapan batinmu sendiri. Carl Jung percaya bahwa kebebasan sejati bukanlah keluar dari sistem, tradisi, atau dunia luar, tetapi keluar dari penjara dalam dirimu. Sahabat budiman semuanya, terima kasih telah turut serta dalam perjalanan kesadaran jiwa kali ini. Like, share, komen, dan subscribe untuk tetap terhubung di video-video kesadaran berikutnya. Wassalam.